Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan ini Bapak akan melanjutkan materi kita tentang suhu, kalor, dan perpindahan kalor. Nah, pengertian dari suhu ya. Suhu adalah ukuran derajat panas dinginnya suatu benda. Nah, di mana alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Nah, prinsip kerja dari termometer adalah sifat termometrik. Nah, sifat termometrik adalah sifat fisis zat yang berubah jika dipanaskan. Misalnya volume zat cair, panjang logam, hambatan listrik, tekanan gas pada volume tetap, dan warna pijar kawat, misalnya filamen lampu. Nah, ini adalah merupakan sifat termometrik. Nah, jenis-jenis termometer. Termometer yang pertama, termometer Celcius, mempunyai titik tetap bawahnya 0 derajat dan titik tetap atasnya adalah 100 derajat. Titik tetap bawah adalah titik lebur es murni dan titik tetap atas adalah suhu uap di atas air yang sedang mendidih pada tekanan 1 atmosfer. Kemudian yang kedua adalah termometer Reaumur, mempunyai titik tetap bawahnya 0 derajat dan titik tetap atasnya 80 derajat. Kemudian yang ketiga, termometer Fahrenheit, titik tetap bawahnya 32 derajat dan titik tetap atasnya 212 derajat. Kemudian yang keempat adalah termometer Kelvin, mempunyai titik tetap bawah 273 derajat dan titik tetap atas 373 derajat. Nah, ini adalah jenis-jenis termometer yang kita kenal ya. Ya, pasti banyak lagi yang lainnya ya. Ini adalah 3 termometer yang sering kita gunakan, yaitu Kelvin, Celcius, Fahrenheit. Nah, ini kemudian hubungan antara keempat termometer dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu Celcius berbanding Reaumur berbanding Fahrenheit berbanding Kelvin sama dengan 5x banding 4x banding 9x tambah 32 banding 5x tambah 273. Nah, kemudian di sini membuat skala termometer. Skala termometer dapat dirancang dengan cara membandingkan dengan skala termometer yang sudah ditetapkan skalanya. Misalnya dengan skala Celcius. Dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. A min A0 per AT min A0 sama dengan B min B0 per BT min B0. A adalah suhu terukur pada termometer A. A0 adalah suhu beku air pada termometer A. AT suhu didih air pada termometer A. B adalah suhu terukur pada termometer B. B0 suhu beku air pada termometer B. BT adalah suhu didih air pada termometer B. Ya. Kemudian contoh soal. Anita badannya panas karena demam, dan dokter mengukur suhu badannya dengan menggunakan termometer Celcius. Ternyata suhu tubuhnya 40 Celcius. Bila suhu tersebut dinyatakan dalam derajat Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin adalah menjadi titik-titik. Pembahasannya T sama dengan 40 Celcius. Kemudian ditanya berapakah T dalam Reaumur
kemudian T dalam Fahrenheit, kemudian T dalam Kelvin. Jawab. Sini kita pakai rumus yaitu yang perbandingan. Sini diketahui Celsius 40 sama dengan 5x, x sama dengan 8, jadi x nya 8. Nah, sehingga kita bisa mencari Reaumur. Reaumur itu T Reaumur sama dengan 4x, 4 kali 8 sama dengan 32 derajat Reaumur. Kemudian Fahrenheit, T Fahrenheit itu 9x tambah 32, berarti sama dengan 9 kali 8 tambah 32 sama dengan 72 tambah 32 sama dengan, jadi T Fahrenheit sama dengan 104 derajat Fahrenheit. Kemudian Kelvin, T sama dengan 5x tambah 273 sama dengan 5 kali 8 tambah 273, maka T sama dengan 40 tambah 273 sama dengan 313 ya, Kelvin ya. Jadi ini adalah kalau diubah ke dari Celsius diubah ke Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Contoh soal berikutnya, termometer X yang telah ditera menunjukkan angka 30 pada titik beku air dan 90 pada titik didih air. Suhu 60 derajat X sama dengan titik Celsius. Ya, di sini pembahasannya yaitu diketahui A0 ya, misalnya ini A0 sama dengan 30 derajat X. Kemudian AT 90 derajat X. Kemudian B0 0 derajat Celcius. Kemudian BT 100 derajat Celcius untuk Celsius ya. Kemudian jika diketahui A sama dengan 60 derajat X ya, ditanya berapakah B kalau diukur dalam Celsius. Jawab. Rumusnya A min A0 per AT min A0 sama dengan B min B0 per BT min B0. Nah, di sini A-nya 60 min 30 per 90 kurang 30 sama dengan B min 0 per 100 min 0. 30 per 60 sama dengan B per 100. Nah, sehingga B sama dengan 3000 per 60 sama dengan 50 derajat Celcius. Jadi B nya adalah 50 derajat Celcius.
Kemudian kita masuk ke pemuaian. Jika sebuah benda dipanaskan, maka partikel-partikel di dalamnya bergetar lebih kuat sehingga jarak antar partikel saling menjauh. Maka dikatakan benda memuai. Dan sebaliknya, apabila didinginkan, maka benda akan menyusut karena jarak antar partikelnya saling mendekat. Pemuaian dapat terjadi pada zat cair, padat, dan gas. Nah, di sini kita membahas pemuaian pada zat cair dan zat padat. Kemudian yang pertama adalah pemuaian zat padat, yaitu pemuaian zat padat ada 3, yaitu pemuaian panjang. Bila benda padat dipanaskan, misalnya logam berbentuk batang, maka panjangnya akan bertambah, dan sebaliknya bila didinginkan maka panjangnya berkurang. Pertambahan atau penyusutannya dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta L sama dengan alpha L0 delta T. Delta L adalah pertambahan atau penyusutan panjang benda, satuannya meter. Alpha adalah koefisien muai panjang benda, Kelvin pangkat min 1. Kemudian L0 adalah panjang mula-mula, satuannya meter. Delta T pertambahan atau penurunan suhu, satuannya Kelvin. Nah, di sini adalah tabel koefisien muai panjang beberapa benda. Ya, di antaranya misalnya aluminium, ya, koefisien muai panjangnya adalah 24 kali 10 pangkat min 6. Kuningan dan perunggu, kuningan 19 kali 10 pangkat min 6, perunggu 17 kali 10 pangkat min 6, tembaga dan seterusnya, ya. Kemudian untuk air, nah untuk zat cair itu hanya muai volume, ya. Muai volume, ya. Misalnya air 2,1 kali 10 pangkat min 4, alkohol 1,12 kali 10 pangkat min 3, aseton 1,5 kali 10 pangkat min 3, dan seterusnya, ya. Jadi untuk zat cair itu hanya mempunyai koefisien muai volume. Nah, ini adalah penerapan dari pemuaian, yaitu pada kawat bimetal. Bimetal itu kawat yang mempunyai dua jenis bahan yang berbeda sehingga dia akan melengkung seperti ini kalau dipanaskan, dan biasanya digunakan untuk misalnya sebagai saklar, ya, saklar pada setrika listrik atau pada alat pemadam, ya. Ini adalah akibat dari pemuaian, ya, yaitu relnya menjadi bengkok, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pemuaian luas. Bila benda padat berbentuk persegi, misalnya lempeng baja dipanaskan, maka akan terjadi pemuaian dalam arah memanjang dan dalam arah melebar. Peristiwa ini dinamakan pemuaian luas. Pertambahan atau penyusutan luas benda dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta A sama dengan beta A0 delta T. Delta A adalah pertambahan luas, satuannya meter pangkat 2. Beta adalah koefisien muai luas, satuannya Kelvin pangkat min 1. Nah, di mana beta itu sama dengan 2 alpha. Kemudian A0 adalah luas mula-mula, satuannya meter pangkat 2. Delta T adalah kenaikan atau penurunan suhu, satuannya Kelvin. Kemudian yang ketiga, pemuaian volume. Bila benda padat berbentuk balok, misalnya balok baja dipanaskan, maka akan terjadi pemuaian dalam arah memanjang, melebar, dan meninggi. Atau dapat dikatakan bahwa benda tersebut mengalami pemuaian volume. Pertambahan atau penyusutan volume dapat dirumuskan delta V sama dengan gamma V0 delta T. Nah, di mana delta V adalah pertambahan volume, satuannya meter pangkat 3. Gamma adalah koefisien muai volume, satuannya meter pangkat 3. Muai volume
Satuannya ini Kelvin ya, ini Kelvin ya, pangkat min 1. Gamma adalah 3 alfa, di mana gamma adalah 3 alfa. Kemudian fenol volume mula-mula, satuannya meter pangkat 3. Delta T pertambahan atau penurunan suhu atau Kelvin. Nah ini gamma ini adalah ini satuannya Kelvin pangkat min 1 ya. Dan berikutnya pemuaian zat cair. Sifat zat cair selalu mengikuti bentuk wadah yang ditempatinya. Zat cair hanya memiliki muai volume, tidak memiliki muai panjang dan muai luas. Sehingga untuk zat cair hanya diketahui koefisien muai volumenya saja. Pertambahan volume zat cair dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta V sama dengan gamma fenol delta T. Delta P adalah pertambahan atau pengurangan volume, satuannya meter pangkat 3. Gamma adalah koefisien muai volume zat cair, satuannya Kelvin pangkat min 1. Fenol adalah volume awal, meter pangkat 3. Delta T pertambahan atau penurunan suhu dalam satuan Kelvin. Kemudian di sini ada istilah anomali air. Beberapa zat tidak selalu memuai bila dipanaskan. Di antara suhu-suhu tertentu, zat tersebut dapat menyusut. Jika kita mulai memanaskan es pada suhu min 10 derajat Celcius, maka es memuai sama seperti zat padat lainnya sampai es mencapai suhu 0 derajat Celcius. Tapi di antara 0 derajat Celcius dan 4 derajat Celcius, air menyusut dan mencapai volume minimum pada suhu 4 derajat Celcius. Sifat pemuaian air yang tidak teratur ini disebut dengan anomali air. Contoh lain adalah parafin dan bismut. Dan contoh soal, jika panjang sebatang pipa kuningan pada 25 derajat Celcius adalah 100 cm, tentukan panjangnya pada 75 Celcius. Koefisien muai panjang kuningan adalah 19 kali 10 pangkat min 6 Celcius pangkat min 1. Pembahasannya diketahui T1 25 derajat Celcius, T2 75 derajat Celcius, kemudian L0 100 cm, kemudian alfa 19 kali 10 pangkat min 6 Celcius pangkat min 1. Ditanya L. Jawab. Nah, L adalah L0 ditambah delta L. Sehingga delta L sama dengan alfa L0 delta T ya. Delta L sama dengan alfa 19 kali 10 pangkat min 6 kali 100 kali 75 dikurang 25, maka delta L sama dengan 1900 kali 10 pangkat min 6 kali 50. Delta L sama dengan 95 kali 10 pangkat min 3 ya, atau delta L sama dengan 0,095 cm. Nah, sehingga L sama dengan 100 ditambah 0,095, L sama dengan 100,095 cm. Jadi panjang
batang pipa kuningan pada suhu 75 Celcius adalah 100,095 cm. Soal berikutnya, sebuah lempeng logam pada suhu 30 derajat Celcius memiliki ukuran panjang 20 cm, lebar 10 cm, kemudian dipanaskan sehingga suhunya menjadi 75 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang logam tersebut adalah 12 kali 10 pangkat min 6 per Celcius, tentukan pertambahan luas lempeng B luas logam pada suhu 75 Celcius. Bahasannya diketahui A0 diketahui ya, A0 sama dengan P0 dikali L0 sama dengan 20 kali 10 sama dengan 200 cm pangkat 2. Kemudian T1 30 derajat Celcius, T2 75 derajat Celcius. Kemudian alfa 12 kali 10 pangkat min 6 Celcius pangkat min 1. Ditanya A, delta A, B, A. Jawab. Delta A sama dengan beta A0 delta T. Delta A sama dengan beta itu 2 alfa A0 delta T. Nah, sehingga delta A 2 kali 12 kali 10 pangkat min 6 kali A0 200 kali 75 dikurang 30, sehingga delta A sama dengan 4800 kali 10 pangkat min 6 kali 45 sama dengan 0,216 cm pangkat 2. Dan yang B A sama dengan A0 tambah delta A sama dengan 200 tambah 0,216. Nah, sehingga A sama dengan 200,216 cm pangkat 2. Nah, ini adalah panjang luas logam pada suhu 75 derajat Celcius. Dan soal selanjutnya, sebuah balok baja pada suhu 35 derajat Celcius memiliki ukuran panjang 30 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 5 cm. Kemudian dipanaskan sehingga suhunya menjadi 60 derajat Celcius. Koefisien muai panjang baja adalah 11 kali 10 pangkat min 6 Celcius pangkat min 1. Tentukan pertambahan volume balok B volume balok pada suhu 60 derajat Celcius. Ini min 1. Diketahui
T1 35 derajat Celcius, kemudian L0 P0 ya, P0 30 cm, L0 10 cm, T0 tinggi mula-mula 5 cm. Nah, sehingga ini volume mula-mula adalah 30 kali 10 kali 5, jadi V0 1500 cm pangkat 3. Kemudian dipanaskan menjadi suhunya menjadi T2 60 derajat Celcius. Kemudian alfa koefisien Moe panjang 11 kali 10 pangkat min 6 Celcius min 1. Ditanya A delta V, B, V ya, V. Kemudian jawab A delta V sama dengan gamma V0 delta T. Delta V sama dengan gamma adalah 3 alfa, V0 delta T. Delta V sama dengan 3 kali alfa 11 kali 10 pangkat min 6, V0 1500 delta T 60 dikurang 35, sehingga delta V sama dengan 1237 kali 10 pangkat min 6, atau delta V sama dengan 1,2375 kali 75 ya, 1,2375 cm pangkat 3. Kemudian B sama dengan V0 tambah delta V, sehingga V 1500 tambah 1,2375, maka V sama dengan 1501,2375 cm pangkat 3. Nah, ini adalah volume dari balok pada suhu 60 Celcius.